Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jumpa lagi kita di ibadah GB Alberta Online hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Firman Tuhan katakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh terfokus hanya kepada Dia, memuji menyembah Dia dan menikmati hadirat-Nya. Tuhan, kita angkat pujian Tuhan melihat hati. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kita angkat pujian dari awal, sembahkan hati kita. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau melihat hati kami Tuhan. Pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang dengan segala hati yang bersyukur, penuh syukur untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Karena Engkau terlalu baik buat kami. Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan kepadamu dan menyukakan hatimu. Bahkan Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya di dalam tangan kasih kuasa-Mu.
Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Yes. Ya. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dan bahkan naik ke surga untuk kita semua. Maut sudah dikalahkan. Kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita mau angkat pujian pemenang-pemenang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Ya, Roh Kudus turun menaungi kita semua. Kita angkat pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya kepada Dia kita percaya. Hanya Dialah satu-satunya andalan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
setianya tidak pernah pergi dari kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan. Biar kita mau serahkan waktu yang ada, segala apapun yang terjadi ke dalam tangan Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun kita berada. Ya, selamat pagi semuanya, shalom semuanya. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan lebih lanjut, lebih baik kita berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang cerah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Terima kasih untuk pengajaran firman-Mu yang akan ditanamkan pada hari ini. Biarlah Tuhan kami menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga mau belajar untuk menjadi pelaku yang baik di dalam kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Kau tolong pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya ini, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tolong juga ya Tuhan, didik kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, biarlah Roh Kudus bekerja dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Terima kasih untuk responnya yang ada di rumah. Ya saudara, hari ini saya kasih judul satu tema tentang kedewasaan, maturity atau kedewasaan. Kedewasaan adalah sesuatu yang perlu kita bahas setiap tahun rasanya mungkin, atau ya di beberapa tema besar biasanya juga dibahas saudara tentang kedewasaan. Mengapa? Karena kedewasaan itu sangat penting di dalam kehidupan kita.
Karena kita sebagai manusia pasti bertumbuh. Dan saatnya nanti pun kita harus belajar lebih dewasa dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Tentu itu adalah hal yang firman Tuhan juga inginkan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Nah, di dalam berelasi kita dengan relasi kita dengan sesama antar sesama anggota keluarga, mungkin dengan teman kita, dengan siapapun juga, saudara ya. Kedewasaan itu sangat penting, saudara. Karena tanpa kedewasaan, seseorang kan sulit berelasi dengan baik terhadap sesamanya. Bahkan, dia bisa juga terjebak di dalam suatu konflik. Sehingga konflik tersebut, tidak selesai-selesai, bahkan mungkin bertambah parah. Karena ketidakdewasaan seseorang di dalam menghadapi situasi sulit atau masalah. Apalagi berkaitan dengan sesama, saudara ya. Bahkan banyak konflik di dalam keluarga atau di dalam hubungan antar teman atau rekan kerja terjadi hanya karena salah satu dari orang tersebut belum matang, belum mature. Istilah kalau buah tuh belum matang, saudara ya. Nah, jadi sifatnya tuh masih kekanak-kanakan. Nah, itu yang kita tidak inginkan di dalam kehidupan kita tentunya. Egois itu adalah salah satu indikator utama bahwa seseorang itu belum dewasa. Sekalipun mungkin sudah menjadi Kristen puluhan tahun, atau usianya mungkin sudah 40-an, mungkin 30-an, 50-an, dan lain seterusnya, saudara. Karena usia tidak menjamin kedewasaan seseorang ya. Contoh kalau kita mau lihat ya, orang yang itu egois atau enggak, sebenarnya kita bercermin dulu deh ke diri kita ya, saudara. Kita nih orang termasuk orang yang suka ngantri atau enggak gitu. Maksud saya gini loh, saudara. Kalau di dalam antrian tertentu, kita tuh lebih pilih mana? Tetap diam di dalam antrian, mengikuti aturan yang ada, bergiliran, atau berusaha menyelak, mencari celah gimana caranya supaya kita tuh sampai duluan. Nah, itu akan kelihatan, saudara, kita orang yang egois atau enggak gitu ya. Nah, masalahnya saya sering kali melihat orang-orang yang seperti ini. Bahkan antrian di dalam gereja pun demikian. Biasanya gereja yang besar gitu ya. Untuk masuk aja perlu ngantri. Bahkan untuk masuk ke dalam gereja yang besar itu saja mereka banyak yang berusaha sikut kanan sikut kiri supaya nyampe duluan gitu kan. Atau juga mungkin di supermarket, di minimarket di sekeliling kita gitu ya. Saya juga pernah melihat orang di Indomaret nyelak aja. Padahal bukan giliran dia nih. Tapi waktu itu kebetulan giliran saya, saudara. Tetapi ada aja yang nyelak gitu. Saya pikir, ya ampun, nih orang lebih dewasa daripada saya. Tetapi tingkah lakunya nggak beda jauh dengan anak kecil gitu. Nah, seringkali orang Kristen tuh masih seperti itu, saudara ya. Di kondangan mungkin. Ya, saudara mungkin pernah ya melakukannya kalau kita di kondangan gitu ya. Menyelak antrian gitu kan. Bahkan saya juga pernah ya, saudara, hanya gara-gara makanan rasanya. Di kondangan, orang berantem. Saudara bayangin, di kondangan, ngantri makanan, orang berantem di situ. Kan kasihan ya, dia kan diundang ya oleh si pasangan yang sedang menikah itu. Ya, yang mengadakan resepsi pernikahan itu. Waktu diundang, orang-orang itu malah berantem gara-gara berebutan makanan. Kan gimana ya, kita tidak menghormati si pasangan tersebut, kita kelihatan banget kayak anak kecilnya jika kita bertingkah laku seperti itu, saudara. Mungkin usia sudah dewasa, tapi balik kedewasaan seseorang tidak ditentukan oleh usia. Nah, di Alkitab, saudara, ada dua tokoh ya, orang gini sebelumnya, orang yang egois tuh orang yang kepentingannya tuh ingin didahulukan dibandingkan dengan kepentingan orang lain. Itu orang yang egois, saudara ya. Kekanak-kanakan, childish sifatnya gitu ya. Dan kalau orang Kristen sering melakukan ini, dia bisa menjadi batu sandungan bagi orang banyak tentunya. Di Alkitab ada dua tokoh yang kurang lebih bisa dibilang sifatnya tuh childish banget, saudara. Tapi ini proses kehidupan mereka ya. Bukan berarti mereka orangnya ya begitu terus sampai akhir cerita di Alkitab seperti itu terus. Enggak juga gitu. Ini proses. Ada transisi dari masa dia bisa dibilang childish sampai ke dewasa. Dua tokoh ini ya, dua tokoh yang sering saya bahas sebenarnya di khotbah gitu ya. Yohanes, Yakobus. Dua tokoh yang sering kita sebut dengan Boanerges atau anak guru atau anak
halilintar gitu ya. Di Matius 20 ayat 20 sampai 20 di Matius 20 ayat 20 sampai 21 lebih dulu saya bacakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Datang ke Yesus ini ya. Lalu sujud di hadapannya dan meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk di kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Nah saudara, di Matius 20 itu ditulis bahwa ini adalah permintaan si sang ibu. Tetapi di dalam Injil yang lain itu sebenarnya adalah permintaan dari si anak, Yakobus dan Yohanes, saudara. Jadi dengan kata lain mereka dibandingkan 10 murid Yesus lainnya tuh mereka ngerasa lebih baik sehingga lebih pantas untuk duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus di surga nanti. Makanya mereka minta. Mereka ngerasa lebih baik. Kepentingannya harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan 10 murid lainnya atau orang lain, saudara. Ironis sekali. Padahal Yesus baru saja ngomongin tentang sesuatu kepada mereka. Nah, yang kita baca ayat 20 sampai 21, mari kita baca ayat 17 dan sampai 19. Matius 20 ayat 17 sampai 19 dikatakan, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada kepala ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, disalib, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Artinya apa, saudara? Di sini Yesus baru saja berbicara tentang penderitaan yang akan dia alami. Tentang penyalipan dia sendiri, saudara. Di ayat 17 sampai 19 tuh dia lagi cerita nih. Ini gue bakal disalib nih. Ya, anak manusia akan diserahkan kepada imam katanya. Mereka akan menjatuhi Yesus dengan hukuman mati. Baru saja Yesus ngomongin tentang akhir hidupnya gitu. Kemudian setelah itu Yakobus dan Yohanes, Boanerges ini malah mikirin tahta, upah, kepentingan diri mereka sendiri. Gimana kita nggak sebut sifat itu adalah sifat kekanak-kanakan, bukan? Baru aja Tuhan Yesus ngomongin tentang akhir hidupnya, ya. Bagaimana dia akan dijatuhi hukuman mati, penderitaan yang akan dia alami. Ini dua bocah malah mikirin dirinya sendiri. By the way, saudara, Yakobus, Yohanes, konteks di sini sudah menjadi murid Yesus, bahkan murid terdekat Yesus, inner circle-nya Yesus, dari 12 murid Yesus. Ada 3, Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu yang paling dekat. Kenapa? Karena kemana-mana mereka bertiga selalu diajak oleh Tuhan Yesus. Dari inner circle-nya Yesus, 2 bocah ini ngerasa lebih baik dibandingkan dari 10 orang lainnya. 10 murid Yesus lainnya. Status mereka udah jadi murid. Ya, mereka melihat mujizat. Mereka mendengar ajaran tentang kasih yang Yesus gurunya ajarkan. Tetapi tingkah laku mereka itu benar-benar tidak menjadi hal yang baik, tidak menjadi teladan yang baik. Bahkan mungkin mereka tidak menjadi teladan yang baik bagi 10 murid lainnya, saudara, bagi murid-murid Yesus lainnya. Karena mereka ngerasa lebih pantas, lebih baik dibandingkan dengan yang lain gitu. Padahal sudah dewasa kalau dilihat dari kekristenannya gitu ya. Saudara, justru sifat mereka kita bisa melihat ini masih kekanak-kanakan. Karena mereka mikirin dirinya sendiri gitu ya. Saya juga pernah melihat seperti ini ya. Kakak adik bertengkar karena beda pendapat gitu ya. Karena beda pendapat bertengkar. Karena ngerasa pendapat gue ini lebih penting gitu. Enggak, gue yang lebih penting. Akhirnya bertengkar gitu ya, saudara. Padahal udah dewasa secara usia. Kristen, udah lama. Udah punya anak bahkan. Tetapi tingkah lakunya masih seperti anak kecil. Berantem di depan umum seperti itu. Sehingga hidupnya nggak bisa jadi berkat. Bahkan nggak bisa jadi teladan bagi
orang-orang yang melihat. Saudara, orang yang seperti ini, atau kita jika bertingkah laku seperti itu, maka kita saat itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Padahal kekristenan harus dituntut menjadi dewasa. Orang Kristen dituntut menjadi dewasa. Karena tanpa disadari, tingkah laku kita tuh dilihat oleh banyak orang. Harusnya kita bisa jadi teladan di saat itu. Dilihat oleh saudara kita, dilihat oleh anak kita, dilihat kalau kondisi saya ya, saudara, tingkah laku saya juga dilihat oleh keponakan saya. Dia peniru yang baik gitu ya, tapi pendengar yang buruk. Kan sering dikatakan seperti itu ya kalau anak kecil. Keponakan saya Feivel ya, ngelihat saya pakai topi, dia ikutan pakai topi. Lalu kemudian saya sempat di mall, topinya saya lepas, saya nggak mau pakai dulu, tapi saya kayak cantolin di tas gitu ya. Cantolin aja di tas, tapi nggak dimasukin ke dalam tas karena memang tidak muat, karena sling bag gitu. Tapi taruh dicantolin aja gitu di tas. Si ponakan saya ikut-ikutan. Foto topi ya dilepas, taruh di tasnya dulu, diselipin gitu lah ya. Tapi nggak dimasukin ke dalam tas. Padahal topi dia muat untuk masuk ke dalam tas dia gitu. Tapi kalau topi saya kan nggak muat karena sling bag. Kalau dia memang tas ransel, jadi harusnya topi dia muat ke dalam tas ransel dia. Karena dia meniru apa yang saya lakukan. Nah, saudara bayangin jika kelakuan kita masih bertingkah seperti anak kecil, padahal orang-orang di sekeliling kita banyak yang melihat. Konteks saya ya sebagai guru, kalau saya marah-marah, misalkan di depan umum, kemudian anak murid saya melihat, maka tingkah laku saya menjadi batu sandungan bagi mereka. Nah, makanya kedewasaan itu penting. Kedewasaan itu harus, saudara. Kita harus menjadi dewasa. Supaya kita tuh bertumbuh yang akhir ke arah Kristus, saudara. Nah, untuk itu, hari ini, saudara, saya mengajak untuk merenungkan beberapa hal supaya kita tuh bisa menjadi lebih dewasa dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ada banyak hal sebenarnya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi dewasa. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan kurang lebih ada 3-4 hal, saudara ya. Biarlah ini menjadi perenungan untuk kita dan kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, supaya kita bisa lebih dewasa, pikiran kita harus terbuka. Kita harus memiliki pikiran yang terbuka, saudara. Jangan sempit, apalagi tertutup. Di 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan demikian. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak di dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak di dalam kejahatan, tetapi orang dewasa di dalam pemikiranmu. Kalau di New Living Translation dikatakan gini, saudara. Dear brother and sister, don't be childish in your understanding of these things. Be innocent as a baby when it comes to evil, but be mature in understanding matters of this kind. Intinya, poin utama yang saya ingin ambil di sini, don't be childish in your understanding, but be mature in your understanding. Orang yang pikirannya terbuka ya adalah orang yang mau menerima masukan orang lain, saudara. Firman Tuhan kasih tahu, kamu tuh jangan kayak anak kecil di dalam pemikiranmu gitu. Dewasa, kita harus lebih dewasa di dalam pemikiran kita. Mature, matang di dalam pemikiran kita. Artinya yang pertama kita tuh perlu banget memiliki pikiran yang terbuka, jangan tertutup. Indonesia tuh banyak sekali melahirkan orang-orang generasi yang sorry itu saya ya memang pikirannya tertutup, saudara ya. Sulit menerima masukan orang lain, sulit untuk menerima advice, nasihat dari orang lain, sulit untuk menerima pendapat dari orang lain, saudara. Nah, orang yang pikiran terbuka adalah orang yang mau dengar rendah hati, menerima masukan dari orang lain. Karena gini, kita akan sulit menjadi pribadi yang dewasa jika kita pikirannya itu tertutup, terkukung dengan apa yang kita pikirkan saja, dengan aturan-aturan yang ada di dalam kita saja gitu, sehingga kita nggak mau menerima pendapat dari orang lain, ngerasa lebih benar, lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Yang jadi masalah apa, saudara? Jika ada orang seperti ini, usianya mah bertambah, tetapi nyatanya kedewasannya tidak, stuck banget. Nah ini yang nggak baik, saudara ya. Pikirannya stuck, sempit, tertutup.
Saudara, kalau kita mau belajar lebih baik di dalam kehidupan ini, sebenarnya kita harus menerima input dari banyak orang. Betul ya saudara? Ini logika sederhana saja saudara. Kalau kita terima input, anak kecil deh. Kalau anak kecil, ya ponakan saya ya saudara ya, suka dinasehatin ya. Tentu dengan banyak gurunya ini anak ya. Odutnya, angkelnya, AI-nya, emak bapaknya yang pasti, omanya, opa, dan masih banyak lagi lainnya ya. Sering banget itu. Dia gurunya banyak ini anak. Nah, kalau dia nggak pernah mau menerima nasihat dari orang yang lebih tua daripada dia, yang lebih berpengalaman daripada ini anak, maka dia usianya bertambah, tetapi kedewasaannya tidak. Kenapa? Karena dia nggak mau menerima input, saudara. Sama seperti orang, saya suka mengilustrasikan dengan hal yang sederhana. Seperti orang yang taunya menggoreng telur tuh, menikmati telur tuh dengan cara digoreng aja gitu. Memasak telur tuh hanya digoreng saja. Dari dulu sampai sekarang dia taunya goreng telur aja gitu. Telur mata sapi lah, anggaplah seperti itu. Padahal kita kalau menerima input dari orang lain, telur tuh nggak harus digoreng atau direbus saja. Ternyata bisa dimasak dengan cara yang lain, lebih unik dan lebih menarik. Bahkan itu bisa dijual, memiliki nilai jual. Karena unik dan beda dari biasanya, saudara. Kalau kita mau menerima input, pikiran kita terbuka, maka wawasan kita tuh jauh lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya. Memang pendapat orang belum tentu itu baik untuk kita. Baik yang menurut orang lain belum tentu baik menurut kita, ya. Tetapi kalau baik itu sesuai dengan standar firman Tuhan, harusnya sih ya baik untuk kita juga gitu. Nah, tetapi gini, nggak semua pendapat kita perlu terima. Tetapi dengan menyediakan telinga kita untuk mendengarkan, itu juga bentuk menghargai seorang dan bentuk kerendahan hati mau menerima input dari orang lain. Dan itu penting, saudara, untuk kita lebih dewasa. Sehingga kita nggak stuck di situ-situ doang pikiran kita. Open-minded, saudara. Kalau gereja nih ya, saudara ya, anggaplah kita seluruh gereja di Indonesia ini harus offline, harus tatap muka. Ini misalkan di awal-awal pandemi gitu ya, lagi merebak luas kayak gitu. Harus offline, harus tatap muka, lalu dilakukan itu secara tatap muka, bersentuhan, nggak pakai masker misalkan. Banyak orang mati mungkin gitu ya saudara. Lebih banyak dibandingkan dengan keadaan yang sekarang ini gitu. Artinya gini, kalau kita nggak mau terima input, kita nggak mau berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dulu teknologi sempat disingkirkan. Bahkan di beberapa tempat, di beberapa gereja, itu tidak memperbolehkan si hamba Tuhan atau bahkan si jemaat untuk menggunakan cellphone atau tablet untuk melihat Alkitab dari sana. Nah, kenapa dilarang seperti itu? Karena memang banyak alasannya tentunya. Tetapi kalau kita mau open minded, kalau mau pikiran kita terbuka ya saudara ya, pada itu kan semua teknologi itu memudahkan seseorang gitu ya untuk lebih efektif, lebih efisien di dalam hidup ini. Sama halnya seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita bisa beribadah secara online, itu pun bukti dari teknologi. Jadi artinya apa? Kalau kita pikirannya sempit atau tertutup, maka kita sulit tuh terima masukan dari orang lain. Maka kita perlu pikirannya itu terbuka, saudara. Memiliki pikiran yang lebih baik lagi. Don't be childish in your understanding, but mature in your understanding. Mari kita belajar menerima input dari orang lain, saudara. Supaya kita kaya. Bukan kaya uangnya ya. Uang di bank itu bukan. Tapi kaya di dalam pemikiran. Wawasan kita pun semakin luas. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa lebih dewasa? Saya memikirkan hal ini. Saya percaya di Alkitab banyak sekali. Bahkan buah roh pun salah satu rasa dari buah roh adalah membahas tentang hal ini. Yaitu adalah penguasaan diri. Jadi yang pertama tadi saya bahas tentang memiliki pikiran yang terbuka. Maka yang kedua, supaya kita lebih dewasa, kita perlu belajar menguasai diri di dalam segala bidang. Bahkan dalam mengonsumsi makanan juga termasuk kita perlu mengendalikan diri. Anak kecil itu sulit mengendalikan diri, saudara. Bahkan di umur tertentu, kalau dia mau pup, ya dia pup aja. Makanya ya, ada yang namanya pampers, gitu kan ya. Karena dia nggak bisa kontrol diri dia, saudara, pada saat itu.
keluar ya keluar aja gitu ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, dia semakin dewasa, si anak kecil ini, dia mulai belajar mengendalikan diri. Jadi kalau udah kebelet, udah tahu waktunya mau pup, dia tentu lari ke toilet. Seperti itu saudara ya. Jadi tahu kapan kencing, tahu kapan harus pup gitu ya. Kecuali kalau kecepirit lah ya. Kalau itu kan kasus khusus karena lagi sakit dan seterusnya ya saudara ya. Karena biasanya lagi sakit pada saat itu. Nah, tetapi paling nggak kita udah dewasa, kita bisa mengendalikan diri. Kalaupun nggak ada toilet ya kita tahan gitu kan ya. Ya, saya sempat beberapa kali dalam situasi tersebut ya. Lagi nggak, aduh mau buang air besar tapi nggak ada tempat gitu. Lagi di tengah jalan dan ya terjadi. Akhirnya puji Tuhannya bisa tahan sampai ketemu toilet. Habis sudah ya, dibuang semua. Nah saudara, orang dewasa mampu mengendalikan diri ya. Mampu menahan sesuatu yang harusnya tidak dikeluarkan. Ini konteks pup ya saudara. Tetapi kalau dalam emosi pun kita juga penting loh mikirin hal tentang ini gitu ya. Jika kita tidak bisa mengontrol emosi kita, artinya tuh kita belum dewasa. Emosi yang negatif maksud saya ya. Dinasehati misalkan malah marah gitu ya. Seharusnya bukan emosi yang mengendalikan kita, tetapi pribadi kita nih yang mengendalikan emosi diri gitu ya. Jadi perlu sekali pengendalian diri atau penguasaan diri. Kita harus melatihnya. Ya, seiring berjalannya waktu, kita bertambah usia, kita harus belajar mengendalikan diri. Amarah mungkin ya, dalam pengendalian diri dalam hal apa? Penguasaan diri dalam menikmati makanan yang berlebihan mungkin, dan masih banyak lagi lainnya. Kita perlu mengontrol. Mungkin kalau ada yang mau ya mengambil waktu untuk puasa untuk melatih menguasai diri dalam hal itu bisa juga gitu. Penguasaan diri penting saudara supaya kita lebih dewasa. Yang ketiga, supaya kita lebih dewasa, kita melatih diri untuk memikirkan orang lain dibandingkan dengan kita, mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kita. Karena pada dasarnya hidup kita harus berbuah. Itu adalah blueprint yang memang sudah ditetapkan dari awal bagaimana Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi penolong Adam. Artinya si Hawa ini menjadi ibu dari seluruh umat manusia yang harusnya blueprint itu tetap ada menjadi penolong bagi sesama kita. Hawa bukan sekedar diciptakan menjadi pasangan bagi Adam, tetapi Hawa pada hakikatnya ditulis untuk menjadi penolong bagi Adam. Itu tugas panggilan kita semua bagi orang lain. Kita semua harusnya menjadi penolong bagi sesama kita. Gimana caranya kita bisa nolong? Pikirin apa yang orang lain butuh. Sesuai dengan kemampuan kita, ya kita lakukan. Pada dasarnya kita bisa, saudara, melakukan hal ini. Kalau kita mau lebih dewasa, pikirannya tuh ke orang lain. Orientasinya bukan diri sendiri, tapi orang lain. Karena kalau orang yang childish, kekanak-kanakan, orientasinya tuh apa yang gue harus dapat. Gue harus dilayani. Gue harus terima. Gue nggak boleh disakiti, dan seterusnya gitu. Tapi kalau orang yang lebih dewasa, dia pikiran lebih terbuka, maka pikirannya itu bukan untuk diri dia. Tapi gimana nih cara gue bisa ngelayanin, misalkan di gereja. Gue selama ini selalu dilayani nih. Nah sekarang apa nih bisa gue lakukan untuk gereja? Contoh misalkan. Atau apa nih yang gue bisa lakukan untuk orang lain? Atau apa nih yang bisa gue pikir bisa tolong orang lain gitu. Nah saudara, kita perlu melatih hal ini gitu ya. Pikirin kebutuhan orang lain. Karena hidup kita memang harus berbuah bermanfaat bagi orang lain. Amin saudara. Jadi yang pertama tadi saya ulang sedikit, memiliki pikiran terbuka sehingga kita lebih dewasa, menguasai diri. Karena hanya anak kecil yang nggak bisa mengendalikan dirinya ya. Kalau dia mau marah ya marah aja gitu, mau pup aja gitu ya. Ketiga, memikirkan orang lain lebih dari diri sendiri. Orientasinya ke orang lain bukan ke diri kita. Terakhir, yang sesuai dengan kondisi kita di saat ini, kita perlu belajar menghadapi dan menerima situasi. Orang dewasa, ya, itu bisa menghadapi dan menerima situasi. Di dalam Yosua 5 ayat 12, ini kisah tentang bagaimana orang Israel, ya, masuk ke dalam tanah Kanaan. Waktu itu sudah dipimpin oleh Yosua. Di Yosua 5 ayat 12 dikatakan gini, ini udah nyampe ya saudara di tanah Kanaannya.
Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Nah, saya mau mengajak saudara semua untuk berimajinasi kisah tentang ini ya. Orang Israel di padang gurun dapat mana. Saya bayangin, mereka setiap hari dapat mana dari sorga, nggak perlu kerja, dapat makanan dari sorga. Enak gak saudara ya? Bayangin kalau saudara di posisi mereka, Holland Bakery turun dari langit, apalah turun dari langit, bread talk hari ini mungkin, dan seterusnya. Saudara nggak perlu kerja untuk mendapatkan makanan, enak. Tapi suatu hari nanti, waktu mereka menginjak tanah Kanaan, mana dari sorga berhenti, supply dari surga berhenti, nggak ada lagi gratis-gratisan. Saat itu mereka harus makan hasil dari jerih payah mereka sendiri. Mereka harus grow up, mereka harus dewasa. Mereka nggak bisa ngandelin mana dari sorga. Mereka harus mengandalkan pikiran mereka sekarang, tenaga mereka, perasaan mereka untuk mengelola apa yang Tuhan sudah berikan di tanah tersebut. Dan mereka bisa menikmati hasil tangan mereka sendiri. Saudara, tentu ini situasi yang tidak menyenangkan. Ada perubahan. Setiap perubahan pasti ada hal yang tidak menyenangkan. Karena kita sudah terbiasa dengan situasi sebelumnya. Situasi sebelumnya bangsa Israel dapat makanan langsung. Kali ini situasinya adalah mereka harus bekerja lebih dulu untuk menikmati makanan. Itu nggak gampang. Situasi itu nggak gampang, saudara ya. Biasanya dapat enak gitu ya. Biasanya kerja lancar aja. Dapat penghasilan lancar aja. Tapi kok tahun-tahun ini malah lebih seret ya. Lebih susah ya. Gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya saudara, kita perlu dewasa untuk menghadapi dan menerima situasi yang sulit, saudara ya. Kedewasaan diukur dari bagaimana kita menghadapi dan menerima situasi yang mungkin tidak menyenangkan sebenarnya. Orang yang dewasa tidak lagi dikendalikan oleh situasi, tetapi dia bisa beradaptasi, terima, hadapi, face it, walaupun sulit. Jadi jika ada masalah terjadi bukan lagi kenapa gua, why me, tapi why not, kenapa enggak? Karena bisa jadi ya, saudara, Tuhan izinkan situasi tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita tuh bisa lebih dewasa. Kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bilangan 14 ayat 26 sampai 35 diceritakan tentang Musa dan Harun di sini ya, tentang bangsa Israel. Saya baca sedikit ya sampai ayat 29 saja. Dikatakan demikian, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Tuhan ngomong gitu ya. Ini orang Israel sungut-sungut mulu, mengeluh mulu. Padahal udah ditolong. Sampai Tuhan bilang semuanya udah aku dengar gitu ya. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi singkatnya saudara, orang dewasa yang usianya 20 tahun ke atas, kecuali Yosua dan Kaleb, mereka tidak masuk tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Saudara bayangin, mereka bertahun-tahun keliling di padang gurun hanya karena mereka nggak tahu terima kasih, bersungut-sungut, mereka akhirnya nggak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Hanya orang yang 20 tahun, orang dewasa yang usia 20 tahun ke atas yang nggak masuk, saudara. Mereka nggak masuk karena mereka tidak menerima situasi yang ada saat itu. Situasinya memang sulit, tetapi sungut-sungut membuat situasi itu lebih sulit, saudara. Padahal udah diajarin, udah dibimbing. Ada Musa di situ. Sejak semula Musa memimpin mereka. Bahkan ada saatnya mereka pernah mengatakan bahwa di Mesir lebih enak. Saudara bayangin, udah dibebasin, masih berkata di Mesir lebih enak. Ya mungkin karena situasinya tidak menyenangkan.
sudah terbiasa di Mesir mendapatkan makanan gratis. Ya saudara ya, makanan yang lebih enak, walaupun statusnya sebagai budak di situ. Tapi bayangkan, mereka lebih memilih di Mesir dibandingkan dengan menjadi orang bebas, orang merdeka di padang gurun. Karena di padang gurun memang sangat panasnya begitu, sakit, dan dinginnya di malam hari begitu, apa ya saudara ya, menyakiti tubuh juga gitu. Dan itu situasi yang tidak menyenangkan bagi mereka. Makanya mereka akhirnya bersungut-sungut. Alhasil apa? Tuhan mengizinkan mereka untuk keliling di padang gurun 40 tahun. Padahal harus dari segi jarak, kalau pakai GPS ya, kalau zaman itu ya, kalau ada Google Maps, harusnya nggak nyampe 40 tahun. Kenapa harus sampai 40 tahun? Supaya mereka lebih dewasa. Walaupun kenyataannya tidak semua masuk tanah Kanaan akhirnya. Mereka yang di atas 20 tahun nggak bisa menikmati tanah Kanaan kayak apa. Musa pun tidak. Karena mereka sekalipun udah diajak keliling 40 tahun di padang pasir, mereka nggak dewasa-dewasa. Tetap aja sungut-sungut karena mereka nggak bisa menerima dan menghadapi situasi yang sulit. Respon mereka terhadap situasi yang mereka sedang alami malah memperburuk keadaan. Respon mereka sungut-sungut. Justru itu yang memperburuk keadaan. Seringkali saudara, respon yang salah itu malah memperburuk keadaan kita. Respon yang salah seringkali malah memperburuk keadaan kita. Dan butuh kedewasaan untuk dapat menerima situasi yang tidak menyenangkan. Saat itu mungkin bukan saatnya kita nyalahin orang lain, saudara. Atau mungkin nyalahin Tuhan. Bukan. Tapi di situ adalah saatnya kita introspeksi diri. Minta hikmat dari Tuhan. Gimana nih cara keluar dari situasi sulit. Dan seterusnya. Childish, ya, itu selalu menyalahkan keadaan. Tetapi kedewasaan, orang yang dewasa itu menerima tanggung jawab atas keadaan. Saya ulangi, orang yang sifatnya kekanak-kanakan atau childish itu selalu nyalahin keadaan. Bahkan bisa aja nyalahin Tuhan. Inilah, itulah, siapa aja juga disalahin. Keadaan disalahin. Tapi kalau orang yang dewasa tuh bisa menerima tanggung jawab atas setiap keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Mau sulit, kayak dia tetap terima. Dia hadapi. Seperti yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Dia tetap hadapi. Walaupun itu situasi yang sangat sulit dalam hidupnya. Keadaan dalam hidup kita tidak selalu menyenangkan, saudara. Mungkin keadaan ekonomi keluarga kita tidak menyenangkan di saat-saat seperti ini. Keadaan sekolah, kampus, nggak menyenangkan. Tidak selalu menyenangkan. Keadaan kantor, nggak selalu menyenangkan. Keadaan negara kita, apalagi. Tapi kalau kita mau belajar dewasa, terima dan hadapi. Terima aja udah. Karena jangan-jangan situasi ini terjadi supaya kita tuh belajar lebih dewasa. Supaya pikiran kita tuh lebih terbuka. Supaya ada ide-ide baru di dalam situasi yang musim-musim yang sulit seperti ini. Respon yang salah memperburuk keadaan. Tetapi respon yang benar akan membuka pintu solusi. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara. Amin. Mari kita belajar lebih dewasa. Jadi yang pertama, mari kita belajar memiliki pikiran terbuka. Jangan tertutup, jangan sempit. Gitu ya. Terbuka, kita lihat wawasan luar, kita terima input dari orang lain. Mungkin input tersebut mungkin belum tentu baik untuk kehidupan kita, tetapi paling nggak kita belajar menghargai pendapat dari orang lain. Amin, saudara. Yang kedua, belajarlah mengendalikan diri, menguasai diri, emosi atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Belajar, dan ini perlu dibiasakan supaya kita lebih dewasa. Yang ketiga, lebih memikirkan orang lain dibandingkan dengan diri sendiri. Orientasinya ke orang lain, karena hidup kita harusnya jadi berkat, bukan hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Amin, saudara. Orang dewasa itu mikirannya ke orang lain, tapi orang childish mikirannya itu hanya gua mulu. Apa yang bisa kita lakukan untuk gereja? Apa yang bisa kita lakukan untuk tetangga? Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Mari kita lakukan. Hidup kita harusnya bermanfaat, berbuah bagi orang lain. Terakhir, belajar menghadapi dan menerima situasi. Ya, respon yang salah itu akan memperburuk keadaan, tapi respon yang benar itu akan membuka pintu solusi. Karena Tuhan yang kasih hikmat. Kita andalkan Tuhan, Tuhan yang kasih hikmat. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya biarlah firman ini menjadi kekuatan, hikmat bagi kami semua.
Secara khusus untuk bagi kami yang mungkin seringkali mengeluh, bersungut-sungut, dan sifat kekanak-kanakan kami muncul di saat situasi-situasi tidak menyenangkan. Kau tolong ampuni kami jika kami masih memiliki sifat-sifat seperti itu ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan supaya kami bisa berubah dan mengikuti masa transisi dari anak-anak childish sampai grow up, sampai dewasa. Dan kami menjadi pribadi yang lebih baik dari satu hari ke hari yang lainnya. Menjadi orang Kristen, menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi anak-anak, cucu, ponakan, atau siapapun juga. Sehingga hidup kami bisa menjadi berkat dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau tolong bimbing kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biar Roh Kudus terus bekerja dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh ucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan telah ditaburkan, biarlah itu juga menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang mau menabur di ladang Tuhan, tertera di layar ini transfer, Bapak Ibu dapat mentransfer dananya yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita mau siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan angkat pujian, satu nama yang indah, nama di atas segala nama, itu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu Bapa. Nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus yang heran dan ajaib. Kembali Tuhan kami bersyukur, berterima kasih Engkau sudah melayakkan kami. Engkau sudah membenarkan kami, Tuhan. Kami yang tidak benar, kami yang tidak layak, Tuhan sudah layakkan. Ampuni segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau terus memperlengkapi kami, mengurapi setiap kami. Bahkan kami juga Tuhan akan melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah ini. Engkau sudah lawat setiap kami yang sakit, sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah sudah Tuhan hiburkan. Bahkan yang mengalami masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar urapan-Mu terus turun atasnya Bapa. Dimanapun hamba-Mu melayani, biar nama Tuhan senantiasa ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala yang begitu setia mengayomi kami Bapa. Biar Tuhan tambahkan urapan yang daripada-Mu, hikmat, kebijaksanaan, kesabaran-Mu dari
daripadamu. Di saat dia susah, Tuhan yang hiburkan. Di saat dia mengalami kesedihan, Tuhan yang menopang dan menghibur dia. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk keluarga besarnya. Kami serahkan dan kasih pimpinanmu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk doa berkat. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus